ketika Anda mempunyai ayam apapun itu, ketika Anda inbreed atau kawin satu jenis, bobotnya tidak mencapai target, Anda bisa menggunakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pertanyaan di grup Telegram kita tentang Mas, saya mau beli ayam ini, statusnya gini, gimana Mas? Saya mau belajar pertama mandiri seperti sampean, seperti di video sampean sebelumnya, 10 ekor saja cukup. Bukti nyata tentang 10 ekor ada di belakang rumah saya, di kandang saya, dan itulah buktinya. Mungkin kawan-kawan juga yang di rumah sudah merasakan ketika 10 ekor itu produksinya bagus, fertilnya bagus, daya tetasnya bagus, pasti kandangnya kewalahan. Karena estimasi saya kalau 50% per harinya berarti kan 35 telur. Kita ambil 25 ekor saja per minggu, itu positif kita check in DOC. Jadi bayangkan, dari untuk menunggu panen pertama 2 sampai 2,5 bulan, berapa itu? Berarti kita kali 8 ya, kita 8 bisa kita kali 10, udah banyak ya. Sudah banyak, ada 200-an sekian ekor ya. Oke kawan-kawan, akhir-akhir ini peternak muda menyinggung tentang permainan jelek, GPS, PS, Belgedes. Saya sudah jelaskan bahwa status itu memang ada, jurnal akademisnya juga memang ada, dalam persilangan sudah saya jelaskan juga asal usul tentang GPS, PS dan macamnya sudah saya jelaskan, asalnya dari mana, pure land dan segala macam sudah saya jelaskan. Cuma yang saya mau angkat di sini adalah pasti banyak pertanyaan, saya mulai dari mana, mulai jenis ayam apa. Saya sudah sering berbicara bahwa kita itu beternak bukan ngikutin tren atau ngikutin nama besar atau apalah itu. Yang kita ikutin itu adalah pasarnya. Ketika pasar itu bagus, permintaan bagus, harga bagus, gasak. Nah, cuma untuk pemula ada beberapa ayam ya. Kita sebut merek, kita belajar objektif. Sudut pandang kita buat luas, bukan kok peternak muda kemarin membabat habis permainan jelek tentang status ayam, itu bukan benci di ayamnya ya. Nih ada beberapa ayam yaitu KUB ya. Terus ini yang sudah diklaim menjadi kampung ya, Larmot, Lairmodip ya. Ini yang sudah beredar luas ya, AKY, Elba. Ini sebenarnya ini kampung petelur tapi bisa juga. Dan ini nama-nama besar ya, nama-nama sudah terkenal. Terus lupa saya produknya Pak Anggoro itu Kuntara apa, Kuntara kalau nggak salah ya, lupa saya. Cuma belum beredar luas ya. Yang sudah beredar luas ini 3 hal ini. Nah ini on the way kayaknya. Saya tidak beberapa mengikuti. Ini mempunyai keunggulan masing-masing dan diklaim oleh masing-masing. KUB ini termasuk Dwiguna ya, Dwiguna. Lairmodip juga saya pernah melihat memang bisa disebut Dwiguna juga karena pertumbuhannya bagus. AKY itu juga diklaim Dwiguna. Nah Elba ini sepengalaman saya, koreksi kalau saya salah, ini masih cenderung ke petelur kuat. Kelihatan nggak Seng tulisannya? Kelihatan dong ya. Kuntara ini juga Dwiguna. Manakah yang harus saya ternak Mas? Jawabannya simpel, sesuaikan dengan kantong Anda masing-masing. Kita kesampingkan status GPS, PS, Belgedes. Yang jelas yang harus Anda target adalah cari ayam yang produksi telurnya 50% populasi per day atau populasi per hari. Kenapa? Hitungan saya 50% saja itu sudah bagus, sudah sangat bisa muter untuk kebutuhan pakan. Untuk kebutuhan lainnya kita sudah dapat untung. Nah, kita akan membahas tentang mana yang recommended. Terlepas itu menyesuaikan pasar, KUB sudah terbukti di pasaran diterima. Saya akui bahwa pasar ayam kampung itu masih dikuasai oleh yang namanya KUB.
beritahu saya kalau saya salah. Sepengetahuan saya masih dikuasai KUB. Yang paling meng-Indonesia banget adalah produk sumber unggas. Ini tidak bisa, tidak mempromosikan apapun, tidak ada kepentingan, bahkan ayam saya juga nggak saya sebut. Ini kita belajar objektif ya, bahwa KUB inilah yang sudah terbukti diterima baik oleh pasar dan menguasai pasar secara kuantitas. Kenapa bisa seperti itu? Ini didukung oleh pemerintah, Bangtan apa Balitnak dan segala macamnya. Jadi perkembangannya memang pesat karena didukung oleh pemerintah, dan memang saya sudah membuktikan sendiri bahwa ini bagus dan diterima pasar, persentasenya lebih bagus. Kita akan membahas layar modif. Layar modif ini buatannya Chandra Rianto ya, orang Medan, dan ini juga produksinya bagus. Kata kawan-kawan kita yang memelihara ini, dan pertumbuhannya bagus. Cuma ini dari breeder personal atau breeder perorangan. Memang perkembangannya, maksudnya menjajah pasarnya itu memang lamban ketimbang KUB, jelas karena KUB dukungan pemerintah. Dan ini yang hanya dijual aja setahu saya, mungkin semoga aja ini si Mas Abdi ngeliat ya, ini yang dijual hanya PS-nya. Hanya PS-nya layar modif ini. Oke, clear? Ini bisa Anda kategorikan dwiguna karena saya sudah melihat pertumbuhannya memang bagus, ginuk-ginuk ya. Dan yang selanjutnya adalah AKY, ayam kampung Yudhistira ya. Ayam kampung Yudhistira ini hasil buatan orang Bogor, siapa namanya saya, Pak Erlan atau siapa ya. Ini dijual GPS, PS, FSM boneng di. Kayaknya baru ini aja sih, cuma VS-nya saya nggak ngerti, mungkin ngerekod sendiri. Ini diklaim pertumbuhan bagus ya. Belum bicara ke situ, nanti ya tahan dulu. Nah, kita bahas pelan-pelan. Ini diklaim pertumbuhannya 50 hari, waktu saya lihat YouTube-nya itu 1,3 kilo itu klaimnya. Oke, kita tinggalkan dulu tentang nanti kualitas dan hasil nyata ya. Dan yang terakhir adalah Elba. Nah, Elba ini produksi telurnya memang bagus. Kawan-kawan kita yang sudah memelihara ini produksi telurnya jos, memang bagus, makanya disebut ayam kampung petelur. Nah, yang ini saya tidak mau merekod banyak karena aku urung melihatnya, tapi dilihat saya melihat di sosmed bagus. Oke, clear dengan ayam-ayam ini yang menjadi ayam opsi atau referensi Anda untuk menjadi induk ayam kampung ya. Yang paling simpel adalah ketika dari jenis ayam KUB, layar modif, AKY, Elba dan macamnya, ketika inbreed atau kawin dalam satu jenis pertumbuhan jelek, rekan-rekan, hal yang paling aman Anda lakukan, konsepnya simpel seperti di video saya sebelumnya, silangkan dengan jantan yang big size. Jantan yang besar, mau KUB, mau layar modif, mau AKY, mau Elba. Karena apa? Memang nyatanya ketika di lapangan berbeda-beda, pertumbuhannya pun berbeda-beda. Jadi solusi terbaik bagi saya yang memang kemarin kita bahas lagi sedikit, yang memang kemarin terpancing dengan marketing bagus, mungkin dengan permintaan yang luar biasa jadi mengesampingkan yang namanya kualitas. Jadi tidak ada yang namanya tembus 1,3 kilo selama 50 sekian hari, nggak tembus. Nah, cuma yang saya kurang berkesan, semoga ini dilihat, tapi terserah mau diserang saya apa mau gimana, terserah. Tapi ini harus saya buka ya, saya sampaikan bahwa ketika ada konsumen komplain, jangan dong diserang balik, jangan malah memberikan kata-kata, saya malah penasaran cara berternak Anda gimana, malah dikasih makan apa dan segala macamnya. Padahal saya lihat bahwa memang ya kok seperti ini sih, kalau bentuk ayamnya seperti ini tidak akan tembus 1,3 kilo. Jangankan 1,3 kilo, 2 bulan ngejar 8 ons aja berat, full 4 kata saya. Dan memang betul. Jadi saya mau berbagi kepada kawan-kawanku semua, ayolah kita jangan ngejar kuantitasnya aja. Walaupun saya tidak mau berbicara banyak karena kualitas saya jauh cetek. Kenapa? Saya membuat ayam strain saya ini istilahnya ya, saya itu
mulai awal berternak itu hasil silangan saya sendiri. Dulu belum ada ayam-ayam yang lain, yang terkenal hanya KUB. Dulu saya buat YouTube, Mas, sampean ternak apa? Ayam kampung super, karena saya belum kasih nama dan apa-apa. Kenapa saya sebut super? Karena tidak ngeram, pertumbuhannya lebih bagus daripada ayam kampung asli. Orang-orang seberang Lampung ini pingin mencicipi itu, tapi saya jujur, ya, saya waktu itu belum ada ayam-ayam saat ini banyak ya. Saya dulu disandingkan dengan KUB, aku wedi. Apakah saya pantas gitu? Maksud saya itu apa? Ketika kita please biasa saja mempromosikannya, karena kasihan nanti yang terjadi di lapangan. Oke, kita kesampingkan itu, kembali lagi ya. Ketika Anda mempunyai ayam apapun itu, ketika Anda inbreed atau kawin satu jenis, bobotnya tidak mencapai target, Anda bisa menggunakan yang namanya kawin silang tadi. Itu solusi saya. Clear, jenis ayam apa yang harus Anda berternak, itu adalah opsi-opsi saya. Yang jelas mengeramnya hampir hilang, atau mengeramnya tinggal sekian populasi sekian persen, produktivitasnya bagus 50%. Yang terakhir, Anda wajib mempunyai yang namanya alat tetas. Nah, alat tetas ini dari 10 ekor butuh berapa? Minimal 150 butir kapasitasnya. Kenapa? Gini rekan-rekan, kita akan membahas bahwa produktivitasnya 50% ya. Produktivitas 10 ekor ini 50%, berarti 5. Kita ambil siklus check in telur seminggu sekali, 5 kali 7. Berapa Bu Guru? Yang keras. Yang keras. Nah, 35 pas 150 butir kita bagi sekat 1, 2. Nah, nih ini yang di rak telur Anda, berarti ini pas 35. Amannya memang Anda mempunyai alat tetas itu 300 butir. Karena apa? Ketika siapa tahu meledak telur itu bisa 90 sampai 100%, otomatis ya 90%, 9 kali 7, 6, 7, 8, 9, 40. 9 kali 7 itu berapa yang? 63 ya? 63. Nah, 63, kapasitas 150%, ini sesek numpuk-numpuk. Jadi amannya minimal Anda punya 150 butir sampai 300 butir kapasitas. Ini sudah akan muter sekali dengan fertilitasi Anda bagus, ini nanti penuh. Kenapa saya bicara woi pelan-pelan, ternak jangan ngikutin tren, karena apa? Pasar yang utama, hasil di lapangan yang utama. Makanya tadi ada yang tanya di grup Telegram, Mas harga sekian, statusnya PS segala macam, sekian gimana? Terserah. Saya tidak menjelekkan bahwa permainan GPS PS itu bisa kok, silahkan, karena memang ada. Nah, cuma memang kita harus terbuka, kita harus clear yang dijual itu apakah PS bener. Nah, nanti FS-nya gimana hasilnya, itulah yang paling penting. Karena status ayam apapun, like nggawa ayam kampung tetap gue nang piring lur ya. Kecuali ayam hias, ayam laga dan segala macamnya beda kelas. Ayam kampung adalah ayam konsumsi untuk daging, wes clear di situ. Kalau mau bermainan GPS berarti Anda beli minimal GPS. Kalau katanya FS tidak bisa dijadikan indukan. Karena kalau Anda beli GPS, kalau katanya loh ya, padahal butik nyatanya masih bisa saja. Kalau Anda membeli GPS, Anda bisa jual PS. Cuma minimal kalau bisa FS-nya dulu lah. Karena hasil akhir di ayam kampung ini apakah muter GPS PS? Yo enggak. Kalau muter aja di GPS PS, rumah makan mana yang sudah kamu setori? Nah itu, makanya dengan konsep 10 ekor seperti ini, Anda pegang rumah makan satu saja yang kebutuhan perharinya 5 ekor, aman rek dunia ini. Yalah, aman. 40.000 kali 5, 200.000 Bu ya. 200.000 per hari, potong biaya pakan dan segala macamnya, masih ketemu untuk biaya sehari-hari untuk tambahan. Jadi konsep yang paling simpel adalah ketika Anda mau menjadi peternak mandiri, pilih jenis ayam yang tepat. Bila di inbreed tidak sesuai target bobot, kawin silang dengan jantan bangkok dan segala macamnya asal besar, sasar rumah makan langsung. Mbak, sampean kebutuhan per hari berapa? Mbak, per minggu berapa? Hantam ayam kita. Aman. Ini yang saya terapkan saat ini, dan ini yang saya bagikan kepada mitra-mitra peternak muda. Mas, sampean paham ayam, Mas, sampean bertahun-tahun naik ayam, kok sampean nggak ngembangin? Jawabannya modal, karena ada kebutuhan
yang alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan kebutuhan primer atau kebutuhan utama yang harus saya selesaikan. Makanya saya guide lah mitra-mitra kayak yang mana, dan mitra peternak muda itu tidak ada bagi hasil kawan-kawan. Mungkin yang menanyakan persentase berapa, enggak ada. Ketika ayam sudah dibeli oleh orang yang membeli ayam saya, itu hasilnya tak bantu mempromosikan dengan label ini ayam saya. Terus ini cara masuk ke rumah makan gini-gini. Alhamdulillah mitra-mitra kita sudah bergerak. Dan untuk pulet, Anda tidak perlu menunggu pulet saya, apalagi yang di luar Lampung. Perhatikan lagi, perhitungkan lagi kos yang harus Anda keluarkan untuk ke Lampung ngambil ayam yang nggak seberapa ini. Di sekitar Anda sudah banyak. Konsep yang paling gampang adalah ayam itu tidak harus mahal, ayam itu tidak harus terkenal, ayam itu juga tidak harus siapa yang membikinnya atau breedernya. Yang jelas ayam itu bertelurnya minimal 50%, pertumbuhannya kalau nggak bagus kawin silang, kalau yang bisa cari yang lebih bagus. Jadi itu kawan-kawan tips yang sekarang pokoknya bismillah menjadi peternak mandiri pelan-pelan. Seperti anak tulisannya nggak alon-alon asal kelakon, nggak ada ya yang kaos ini, alon-alon asal kelakon, nikmati saja prosesnya. Oke, semoga ini bermanfaat kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa.